La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pengarsa penasihat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin Bapak Ustaz M. Adam, yang saya hormati guru kita semua pengarsa Bapak Ustaz Haji Muhammad Zakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13, Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS, Pak RW ya, juga Bapak Dusun 4 ada? Masih ada ya? Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga adik-adik remaja. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu, umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kita manfaatkan dan syukuri. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan di akhir hayat kita tetap kita sebagai seorang muslim yang beriman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Pantun dulu nih. Lapar dan haus adalah naluriah, tapi jangan lupa untuk berderma. Bapak Ibu serta saudara-saudara, selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Mari menata diri dan peduli sesama. Minum air sambil berenang, kebanyakan bakal tenggelam. Sambut tahun baru Islam dengan senang. Semoga tahun depan hidup kita tidak suram. Jangan memaksa bila tidak diperlukan. Jangan memaki bila tidak dipedulikan. Bulan Muharram tahun ini insya Allah membahagiakan. Semoga kita makin semangat berbuat kebaikan. Jadi di tahun baru Islam ini, bulan Muharram ini bukan hanya mengucapkan selamat, tetapi praktekkan, wujudkan dalam bentuk amal kebaikan ya. Mudah-mudahan kita semuanya di tahun baru ini ya, tahun baru Islam 1447 Hijriah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamat. Amin ya Allah. Sehubungan pantun yang tadi, saya akan menyampaikan tema mensyukuri dan memelihara petunjuk Allah. Apa judulnya? Memelihara dan mensyukuri petunjuk Allah. Bapak Ibu sering meminta petunjuk kepada Allah? Sering tidak? Berapa kali? Ya. Minimal berapa kali kita memohon petunjuk kepada Allah? Kalau bisa mah, kalau mampu mah kita minta petunjuk kepada Allah sehari semalam 50 kali. Tapi masih beruntung, ya. Walaupun hanya 17 kali kita memohon kepada Allah. Di dalam sholat kita sering memohon kepada Allah.
Ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, gitu ya. Di dalam surat apa ya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan sesat. Jadi kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, ya, hindari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bahasa Arab, ihdi itu bentuk fiil amar, berasal dari kata hada, bentuk fiil madinya. Bentuk fiil mudhari'nya yahdi, bentuk masdar taukidnya huda atau hidayatan. Ya, Bapak kan belajar bahasa Arab ya. Jadi yang termasuk hidayah itu apa saja? Ini pertanyaan nih. Yang termasuk hidayah itu apa saja? Syekh Imam Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan ada 5 macam hidayah yang patut disyukuri. 5 macam hidayah yang patut dipelihara. Di antara 5 hidayah itu yang pertama adalah hidayatul ilhami, atau disebut juga hidayatul ghorizati. Dan hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bayi yang baru lahir. Hidayah ini, ya, yaitu bentuk atau petunjuk, dorongan menginginkan sesuatu. Bayi kalau menginginkan sesuatu itu gimana coba? Ya, nangis. Ayo oi, gitu ya. Pingin nenek, nangis. Itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan bapak-bapak ingin sesuatu kepada istri, kok korek misalkan, termasuk hidayah bukan? Kurang korek karena sibuk, gitu kan? Ya, karena itu menginginkan sesuatu, hidayah bukan? Itu mah bukan hidayah, itu mah nafsu. Nafsu apa? Nafsu birahi. Ya. Pasok ibu-ibu yang bapak-bapak suapin kok korek. Kalau misalkan ya caroge ibu misalkan kok korek ya. Jawab ibu gimana coba? Cicing nanaonan begitu ya. Mama capek. Nah, kalau jawabannya seperti itu berarti kan nafsu itu kan ada beberapa macam. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu amarah, ada nafsu birahi. Berarti kalau misalkan ya caroge menginginkan sesuatu gitu kan, ya, lalu disambut dengan yang tidak baik, yang tidak enak, berarti istrinya menyampaikan nafsu apa? Nafsu amarah yang mengakibatkan suami marah. Jadi kira kumaha tuh lamun suami kok korek? Angkosan papa, mama yo keampangan heula gitu. Ras ka toilet, di toilet berjam-jam lah
tidur. Ya. Nah, jadi yang pertama, hidayatul ilham itu diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada bayi yang baru dilahirkan. Jadi bayi kalau menginginkan sesuatu hanya dengan memberikan isyarat nangis. Jadi kalau bayi menangis berarti menginginkan sesuatu. Kita sebagai nenek, kita sebagai kakek, lalu mencari surah misal pegorokan nangis, gitu kan? Ya, jangan dimarahi. Gitu. Cari sesuatu. Berarti incu orang itu, anak orang itu berarti ia menginginkan sesuatu. Ternyata ingin kencing, gitu kan? Pingin berak, ya, pingin makan, pingin menyusui, itu dengan tanda, dengan memberikan isyarat dengan nangis, ya. Kadang-kadang lamun bayi misalnya itu orang dan nangis wae, orang kadang-kadang sebel ya. Seharusnya gimana coba? Kalau bayi yang baru lahir itu nangis wae, seharusnya kita bagaimana? Bukan dimata tapi harus bahagia. Berarti incu orangnya normal. Ya. So kalau misalkan kita punya bayi misalnya, ya baik anak kita maupun cucu kita, dia nangis-nangis itu, ya, berarti dipertanyakan ada apa? Ya. Nah itu hidayah yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua, kata Syekh Imam Mustafa Al-Marwazi, hidayatul hawas, disebut juga hidayatul masyair. Hawas itu adalah alat ria. Alat ria yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada berapa? Alat ria atau disebut juga panca indera. Panca itu berapa? 5 indera. Alat ria. Ada berapa panca indera yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah? Ada 5. Coba di antara 5 panca indera salah satu saja hilang, nikmat tidak? Di antaranya misalkan satu, alat penglihat apa? Mata. Alat pendengar? Telinga. Alat pencium? Hidung. Alat pengucap? Bibir. Alat peraba? Kulit atau tangan, ya. Itu semua hidayah Allah Subhanahu wa taala. So, misalkan kalau kita, atau saya nanya dulu, nikmat ya? Punya panca indera nikmat tidak? Nikmat tidak? Kalau misalkan salah satu yang 5 hilang satu, nikmat tidak? Misalkan mata, jangankan tidak punya mata, mata hilang satu aja, hilang kenikmatan itu. Apalagi kalau yang 5-nya tidak ada. So, orang sok bersyukur tuh, gaduh-gaduh panca indera begitu sempurna itu, bersyukur tidak? Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalkan punya mata, diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata orang tua dulu di kampung, ulah sok satingali lamun lain tinggali ya. Diberi telinga, kata orang tua dulu di kampung, ulah sok sadengin-dengina lamun lain dengina. Pinternya tuh orang tua dulu di kampung. Ya, urang ajaran mengatakan demikian. Kemudian diberi apa ya? Bibir, lidah, alat ucap. Kata orang tua dulu sering mengatakan, ulah sok ucap-ucap lamun lain ucap benar. Ya. Kemudian diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dulu di kampung suka mengatakan apa? Ulah sok cium-cium lamun lain ciuman ulah maksudnya ulah jadi celmok gitu kan. Nah itu. Iya.
Pak Dusun kayaknya. Kade kata-kata ini. Dusun itu artinya apa? Dusun itu artinya kampung. Kade nyebut misalkan Pak Ketua Dusun gitu. Di Udon kan dusun berapa? Dusun 4. Kade jangan kalimatnya jangan dirubah jadi disun. Gitu. Coba bayangkan gitu. Apa bedanya disun 4 dan dusun 4 coba? Kalau dusun 4 berarti kampung 4. Kalau disun 4 kita bayangkan berarti disun 4 berarti punya istri 4 gitu. Ya. Jadi ulah sok sacium-cium lamun lain ciumanana. Maksudnya jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tangan dengan sebaik-baiknya, alat peraba dengan sebaik-baiknya. Kalau orang tua dulu mengatakan ulah sok satoel-toelna lamun lain toiletna. Ima aya wewe geulis teu wawuh gitu kan. Nah, toel gitu kan. Asal gitu saya pasang. Asal toel. Ya, areka istri mah teu nanaon gitu. Nah, ibu pamit toel ku suami harus bangga, harus bahagia. Kan kadang-kadang kalimat istri kalau mau ditoel ku urang sakumaha? Toel-toelan wae gini-gini. Ya. Harus bersyukur, alhamdulillah si Papa Noel ya. Berarti Noelnya bayang naon? Ini ya. Bahagialah yang punya nama Nana. Ulah sok toilet lamun lain toilet Nana jadi Nana deui we. Ya. Beunghar kana Nana makanya. Semua alat pria itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bibir kita itu akan ditanya, tangan kita itu akan ditanya. Dan Bapak sering membaca surat Yasin ya. Di dalam surat Yasin ayat keberapa yang berbunyi begini nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat keberapa? Tiap malam Jumat orang sholat Yasin kan? Ya. Ayat keberapa itu? Deui bosan gak hafal. Hari surat nama apa? Ya, di dalam surat Yasin ayat ke-65 Allah berfirman, Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi nanti pada hari kiamat semua itu kan mulut itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berkata kepada kamu. Nah, tangan urang yang bakal nyarita. Itu kan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kaki kurang bakal jadi saksi. Ya. Di dunia kita ditanya kesalahan kita, kurang bisa ngabohong. Maneh malingnya, tuh, sumpah demi Allah, aing tempat gitu. Kata-kata demi Allah diucapkan. Makai aing deh. Ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulut gitu kan ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara adalah yang memberikan, yang menyampaikan itu adalah tangan, dan kaki itu menjadi saksi. Cek dua kaki ketika bayangkan ini, betul ya Allah, saya yang menjadi saksi ini. Ya. Ini saya ini bepergian ke suatu tempat dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah masih.
Nah, oleh sebab itu hati-hatilah. Ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah hidayatul akli. Akal, budi, akal, anugerah dari Allah berupa hidayah. Apa yang disebut akal? Yang punya akal siapa? Kalau binatang diberi akal tidak? Yang diberi akal siapa? Manusia. Sebenarnya binatang juga itu kan diberi setengah akal. Karena yang disebut dengan akal itu adalah rasa dan pikir. Rasa ditambah pikir itu disebut akal. Ya. Manusia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia diberi rasa dan pikir, lengkap itu. Sedangkan binatang hanya diberi rasa, tidak diberi pikir. Coba bayangkan kalau misalnya binatang diberi rasa dan pikir. Ya. Meren binatang, kan? Sapi, domba, kan? Dan yang lainnya, harayang sekolah. Parabut hayang jadi pejabat, sok kita bayangkan. Ya. Jangankan dengan binatang, itu kan manusia saja yang diberi rasa dan pikir. Dengan pikirnya manusia ingin menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, ya. Semua lembaga itu penuh. Sekolah penuh, ya, di SD sampai SLTA bahkan sampai perguruan tinggi. Kita bayangkan lamun binatang diberi pikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapi harayang sekolah, harayang kuliah, kita bayang. Ya. Tersisihkan manusia. Nah, oleh sebab itu yang diberi rasa dan pikir hanya manusia. Binatang itu hanya diberi rasa. Rasa nyeri, gitu kan? Rasa kasihan itu binatang. Nah, dengan akal, ya, manusia bisa menjadi cerdas, bisa menjadi pintar, dan memiliki perasaan, rasa kanyaan, gitu kan? Rasa rasa bimbang dan lain sebagainya. Sering kita mendengar istilah, kalau dulu kita yang sering mengatakan, kalau sekarang kan anak-anak kita atau cucu-cucu kita, istilah mens sana in corpore sano. Artinya apa? Mens sana in corpore sano artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat, gitu, atau di dalam tubuh yang sehat, gitu ya, terdapat jiwa yang di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, gitu ya. Setuju nggak dengan kalimat itu? Setuju nggak? Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Setuju nggak? Saya pun kurang setuju. Ya. Justru saya setuju apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-aqlus salim, fijis bisalim. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kenapa mensana incorpore sano itu kita tidak setuju? Sebab orang yang kuat, pencuri kan kuat, pembunuh kan kuat itu fisiknya, tapi jiwanya itu sedang sakit. Koruptor, orang-orang yang melakukan korupsi itu kan tubuhnya kuat. Dalam sakit mana mungkin itu dia melakukan korupsi. Betul tidak? Ya, cuma jiwanya sedang sakit, maka dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaiki tadi istilah mens sana in corpore sano.
ciptaan saya. Kita di dalam sejarah dulu ya sering membaca itu. Yang benar itu adalah al-aqlu salih fi jismi salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu yang sering oleh imam dibacakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin, adalah suatu ayat, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, gitu kan. Nah, jadi orang yang berakal mah gitu kan, ya, yang punya pikir, yang punya rasa, gitu kan, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala jadi tazkirah, ya, lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal itu yang bagaimana? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kata Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi orang yang berakal itu, ya, apabila sedang duduk senantiasa berzikir kepada Allah, ya. Makanya kalau sedang duduk itu kan bermacam-macam, gitu kan, ya. Waktu kita akan nikah kan duduk berzikir kepada Allah, ya. Sekarang juga sedang berzikrullah, kita sedang duduk kepada Allah, baca Quran, ya. Mau makan, gitu kan, sebelum berwok, gitu kan, baca dulu doa, ya. Ulah jam di berwok wae, ya, baca doa. Doanya kan orang terserah apa doanya? Kalau mau makan, ya, Allahumma barik lana, terus bima razaqtana, terus memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulah janji belum, gitu kan. Toser misalnya namanya astagfirullahaladzim, ya, dengan doa. Jadi jangan sampai demikian. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Imam Mustafa Al-Barogi di dalam tafsir Al-Marogi, yang keempat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala namanya adalah hidayatul adyan, ya, atau adin, yang merodif dengan agama. Jadi agama itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan hidayah dari Allah Ta'ala agama apa? Agama Islam. Selain daripada Islam itu bukan hidayah, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelihara agama yang kita anut, ad-dinul Islam. Sebab di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hidayah adalah Islam. Kita bersyukur, ya, harus bahagia punya Islam ini. Ya, bawalah Islam kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ulah kita berbicara Islam di masjid saja, di rumah saja. Begitu pergi ke suatu tempat, gitu kan, ya, hilang agama yang kita bawa. Ya, rekreasi ke Bali, misalkan, akhirnya budaya Bali itu yang dipakai, itu kan, di sana. Malu kita membawa Islam itu. Pergi ke negara-negara yang mayoritas bukan Islam, malu kita punya Islam. Akhirnya budaya, ya, dan
ajaran-ajaran mereka yang kita pegang. Kita ingat peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mengikuti suatu ajaran yang bukan Islam, hati-hati kata Allah. Fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Justru kita harus bangga, harus bersyukur kepada Allah punya Islam, ya. Sejak balik sampai sekarang kita sebagai seorang muslim, ya, yang beriman harus bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya agama Islam luar biasa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Rasul amril Islam, pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu sholatu, dan tiangnya adalah sholat. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan atapnya atau puncaknya adalah jihad. Nah, kita sebagai seorang muslim juga jangan hanya mengaku saja, gitu kan? Tetapi lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Jika bayangkan orang bangga dengan Islam tapi tidak punya tiang, artinya tidak melaksanakan ibadah sholat, gitu kan? Tidak akan ada apa-apanya. Oleh sebab itu bahagialah kita senantiasa menegakkan ibadah sholat. Bukan hanya yang wajib kita tegakkan sholat, yang sunatnya lakukan, ya. Baik sunat di waktu malam maupun sunat di siang harinya, ya. Baik sunat ibadah sholat sebelum pelaksanaan sholat wajib maupun sholat sunat setelah sholat wajib. Sholat sunat sebelum dan setelah sholat wajib disebut sunat apa? Sholat apa namanya? Sholat sunat rawatib. Kalau sholat sunat di malam hari setelah bangun tidur, sholat tahajud, ya. Kalau di pagi hari setelah mulai terbit matahari, sholat duha. Kalau dijumlahkan rakaatnya, sholat fardu berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa permintaan kepada Allah itu? Ya berapa rakaat coba sehari semalam yang fardu? 17. Ya. 17 rakaat. Kalau misalnya sholat tadi sholat sebelum dan sesudah sholat rawatib, ya. Kalau dijumlahkan kita yang sudah dilaksanakan berapa rakaat coba? Ya. Sebelum duhur, setelah duhur, misalkan minimal 2 rakaat berarti 4. Sebelum asar 2, karena setelah asar tidak ada. Ya. Sebelum maghrib, setelah maghrib. Ya, kalau sebelum maghrib, setelah maghrib berarti 2, 4. Ya. Kemudian sebelum isya, walaupun sholat sunat rawatib sunat ghair makan itu, ya, kalau kita suka melaksanakan sebelum isya, setelah isya 4, sebelum subuh 2, jumlah berapa? 14 sama 17 berapa? Tahajud misalkan dengan witir, ya, 11. Kemudian sholat duha minimal 2 rakaat juga nggak apa-apa, 4 rakaat. Kalau misalkan kita sudah biasa 8 rakaat, ya, mau 4 rakaat, mau 2 rakaat silakan. Berarti jumlah berapa semuanya? Sudah 50. Ya, subhanallah.
berkaya kita dengan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, yang kelima, hidayah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah taufik. Apa itu taufik? Kita kan sering mengatakan semoga mendapatkan taufik dan hidayah, gitu kan? Selalu taufik itu digandingkan dengan hidayah, ya. Taufik dan hidayah. Hidayah itu taufik, ya, yaitu renyut hati untuk berbuat kebaikan atau getaran hati, ya. Tiba-tiba getaran hati untuk berbuat kebaikan, hayang ngaji, gitu kan, hayang tadarus, hayang sholat tahajud, hayang sholat duha. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya. Ya, manusia itu tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi hanya Allah lah hidayah taufik. Nabi Muhammad kan pernah bersedih, ya, ketika pamannya meninggal, gitu kan? Siapa paman yang meninggal? Abi Thalib. Abi Thalib itu kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad luar biasa, ya. Dan Nabi Muhammad selalu mengikuti kemanapun itu Abi Thalib pergi. Tapi ketika Abi Thalib meninggal, itu tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, makanya kata Allah demikian. Oleh sebab itu, kalau kita memohon sesuatu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan 5 macam hidayah ini, ya kan, kita sanggup dan mampu untuk mensyukuri dan memelihara. Lalu bagaimana agar hidayah tetap terpelihara? Ya, bagaimana agar hidayah tetap terpelihara? Yang pertama, istiqomah dalam ibadah. Dalam ibadah, ada ulah disalahgunakan nih kata-kata ibadah sekarang disalahgunakan. Ya, anu tukang nyadung itu ibadahnya jadi singkatan. Istri boleh aja 2 asal harmonis, gitu. Ya, padahal ibadah itu artinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pupuk sifat dermawan dan memperbanyak sedekah. Nah, itu memelihara dan mensyukuri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dilul mukmini yaumal qiyamati sadaqatuh. Naungan pada hari kiamat, itu kan, bagi seorang mukmin adalah sedekahnya. So, perbanyak sedekah. Apalagi sekarang itu sudah di-share oleh Pak FPI kan, oleh Majelis Taklim, itu kan, ya, bahwa sebentar lagi dalam rangka, ya, mengisi bulan Muharram ini akan diadakan santunan. So, astagfirullah khairan, gitu kan. Nah, itu berlomba untuk kebaikan. Sisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan di jalan Allah untuk membantu orang-orang fakir, orang miskin dan fakir anak-anak yatim. Nah, itu ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, hasinu amwalakum bi zakah wa dau hartakum bi shadaqah. Bentengi hartamu dengan zakat dan obati orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan sedekah. Nah, itu ya. So, fastabiqul khairat. Sisihkan sebagai untuk bersedekah. Kesempatan yang paling bagus ini, ya. Kemudian yang terakhir, jangan memutuskan silaturahim. Ya, ini sudah bagus, itu kan setiap subuh mengaji. Kemudian ibu-ibu pengajian ada hari Senin, ada hari Kamis, ada hari Sabtu, gitu kan. Nah, upayakan, peliharalah
jangan sampai putus silaturahim. Sebab silaturahim itu luar biasa. Dalam faktor saja begini nih, makan sarimi ditambah ikan, hangat-hangat dekat perapian. Bila silaturahim kita abaikan, bisa-bisa hidup kita kesepian. Bakal kesepian tau. Orang dengan cicing di imah misalkan antara silaturahim dengan keluarga dengan kerabat gitu kan. Nah itu akan kesepian gitu kan. Ya. Kalau hidup kita kesepian, biasanya deket pacar kita gitu ya. Nah itu. Oleh sebab itu, mari silaturahim gitu kan, pelihara dengan baik. Ya, itu saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wamtah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.